Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda tentunya masih bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia. Pemirsa, berhati-hatilah dan jangan mudah percaya untuk memberikan pinjaman terhadap seseorang, karena baru-baru ini telah terjadi peristiwa yang menghebohkan warga di Kabupaten Pandeglang soal dugaan penggelapan uang di salah satu SPBU di Kabupaten Pandeglang. Dan tadi siang Bang Kumis baru saja menemui sejumlah korban dan inilah penuturannya. Nah Pak, Bang Kumis mendapat informasi ya terkait dengan pemberitaan masalah SPBU kemarin. Apakah betul Bang Arif juga jadi korban masalah manajemen keuangan di situ, Pak? Betul, Pak. Bisa dijelaskan bagaimana sih kronologisnya sampai itu terjadi? Jadi alasannya dia itu pinjam uang buat tembus BBM, ya besarannya sekitar 50 juta. Nah, pada waktu penembusan ngomong seperti itu, siapa yang datang? Solihin sama Eman. Eman. Iya. Nah, terus pada waktu pencairan, apakah dalam bentuk apa, Pak? Saya transfer Transfer ke nomor rekening siapa? ke rekening Solihin. Solihin. Nilainya sekali lagi berapa? 50. Nah, dengan adanya peristiwa seperti ini, apakah selama ini mungkin kan yang namanya taruhlah kita bermain di situ permodalan, Iya. sudah mendapatkan keuntungan atau penggantian belum? Belum, Pak. Pada waktu pinjam, Iya. itu ada iming-imingnya apa sih? Dia mau ngasih uang rokok katanya, Pak. Oh gitu ya. Tapi selama kapan itu, Bang? Mulainya? Dari udah berapa bulan ya? Saya ada tanggalnya di sini, cuman belum Kira-kira berapa bulan sampai sini? Coba lihat. kurang lebih berapa ya? Ini tanggal 15 bulan 12. Oh gitu ya. 12 berarti sekitar 7 bulan ya. 7 bulan. Sama sekali belum pernah menikmati hasil Iya. uang rokoknya Iya. juga, dan belum pernah ada cicilan barangkali. Belum. Nah, Saya gimana mau ngeluh kemana sih? nah terus gini, apakah pernah menanyakan selama 7 bulan ini? Sudah, Pak. Cuman pas tahu-tahu dia udah katanya udah dipecat dari home. Oh gitu. Harapan Abang Iya. gimana harapannya? Ya harapannya ya uang saya ya kembali. Bang Arif, ini kan akhirnya jadi polemik nih. Masing-masing pihak nampaknya masih jadi perbincangan atau pembahasan siapa bertanggung jawab. Seandainya uang Bang Arif itu tidak ada tanggung jawab, apakah memang mau dibawa ke jalur hukum? Siapa? Saya bawa ke jalur hukum. Sekarang Bang Kumis ketemu nih dengan Pak Mahmud, walaupun malam itu sebenarnya pengen ketemu juga. Pak Mahmud, selamat siang Pak Mahmud. Ya, selamat siang. Pak, apakah betul Bapak adalah salah satu korban masalah utang piutang di SPBU di sana, Pak? Ya, betul. Saya kena korban kena SPBU. Namanya Solihin, sebagai kerja admin. Waktu itu kejadian, dia minjem uang sama saya. Nilai jumlahnya semuanya total 135 juta. Dikarenakan untuk belanja DO BBM SPBU. Dikarenakan saya berani ngasih, karena kan dia kerja jadi admin sebagai SPBU. Nah, pinjam meminjam uang pasti dong ada iming-imingnya. Apakah ada kata-kata atau nilai lebih pada saat pinjam meminjam, Pak? Bilangnya untuk sebentar, dia untuk mengembalikan nggak lama, sampai akhir sekarang sampai 6 bulan lebih. Dia bilangnya enggak, cuma sebentar, 1 minggu 3 hari beres belanja habis mau dikembalikan. Akhir kemudian janji lagi karena uangnya dipakai, dikirim ke sono kirim ke sini, beralasan Pak Solihin itu. Dikarenakan saya kesal nunggu, akhir kemudian belum ada keputusan sampai sekarang. Jadi kemudian saya mengadu kepada kuasa saya, Ketua PBNI. Terpaksa dia turun untuk membantu saya menyelesaikan. Oke, Pak. ini. Peristiwa itu udah berapa lama sih, Pak? Sekitar 6 bulanan yang terjadi. Pada waktu transaksi Bapak meminjamkan atau mengasihkan atau memindah tangankan uang Bapak dari ke pihak kedua, itu disaksikan sama siapa, Pak? Itu udah ada 3 yang mengetahui. Tarya, Eman, Yanto. Bahkan Eman juga dia mengetahui, ikut ke bank sama saya. Kalau si Eman tidak istilahnya, kalau Eman tidak
mengetahui kalau ada Solihin ini mau belanja istilahnya takutnya ada apa-apa, mendingan nggak dicaram, malah kan dia didukung. Nah berarti pada waktu itu Bapak langsung ke bank? Langsung ke bank sama Eman yang sama Eman sama Solihin yang untuk menebus DO Pertamina. Nah apakah bentuk transaksinya itu uang tunai? Apakah Bapak transfer ke rekening SPBU? Uang tunai. Uang tunai. Uang tunai. Dari bank. Langsung lari ke bank. Nah harapan Bapak apa sih sebenarnya harapannya? Harapan saya minta dikembalikan uang saya. Nah ini kembali Bang Kumis mau sedikit menggali informasi nih yang menurut tadi sempat cekcok juga di dalam saat musyawarah. Selamat siang Bapak. Siang. Pak, perkenalkan nama siapa Pak? Mahfudin. Dari Kaduadung. Nah, Bapak tadi saya lihat di saat musyawarah Bapak menunjukkan kwitansi sambil sedikit ada tinggi tuh nadanya. Itu sebenarnya bagaimana sih, Pak? Iya, saya kan awalnya udah mencoba musyawarah sama pihak POM, sama pihak SPBU. Cuman ya gelagatnya istilahnya apa? Arah pembicaranya itu nggak ada pertanggungjawaban dari pihak SPBU. Nah, Bapak pada waktu penyerahan uang nilainya berapa sih, Pak? 50. Yang terakhir 50 juta. Pak, kan tidak mungkin ada langsung Bapak itu menyerahkan atau memberikan uang apapun bentuk namanya. Ya. Barangkali ada kata-kata iming-iming atau yang namanya uang kan pasti loh Bang. Ada nggak Bang? Iya, yang pinjam ke saya itu kan uang untuk pembelanjaan BBM, Solihin sama Tarya. Dua-duanya bekerja di SPBU Senang Sari. Barangkali ada janji-janji lebih dari uang Bapak tuh gimana sih? Saya nggak ke situ. Cuman dia minta waktu 1 bulan untuk pengembalian. Ternyata tidak ada. Udah berapa lama Pak? Sampai sekarang udah 3 bulan ya. Nah harapan Bapak setelah seperti ini? Harapan saya karena yang pinjam uang itu mengatasnamakan SPBU, kebetulan dia juga saya yakin dan tahu bahwa dia itu kerja di SPBU. Jadi harapan saya uang itu dikembalikan. Nah tadi kan pihak manajemen atas nama direktur SPBU sendiri kan silakan saja menuntut melalui jalur hukum. Ya. Apakah Bapak sendiri siap untuk melaporkan juga? Karena Bapak kan korban. Siap. Nama saya Dedi Rohendi. Kebetulan saya diberi kuasa oleh beliau Pak Solihin masuk karya status karyawan SPBU Sendang Sari, menguasakan dalam hal perkara yang sedang dihadapi tentang utang piutang ke masyarakat yang uangnya menurut beliau, keterangan beliau dan bukti yang kita dapat itu untuk digunakan kepentingan belanja BBM di SPBU Sendang Sari. Nah hari ini ada tuntutan dari salah satu korban yang didampingi oleh PBNI dalam hal ini berkumpul di Polsek Pagelaran, tetapi tadi hasil musyawarah di dalam itu belum ada titik temu dan belum ada pertanggungjawaban dari SPBU itu sendiri. Itu aja sih Pak. Nah tadi dalam satu musyawarah muncul seolah-olah ada tuduhan bahwa Pak Solihin pernah melakukan pencurian uang SPBU. Tanggapan Bapak bagaimana? Jadi kami keberatan Pak, sebagai penasihat hukum dari Pak Solihin, sangat keberatan. Karena apa? Tadi juga oleh Direktur SPBU kan dijelaskan, seakan mengetahui bahwa SPBU ini, Pak Solihin ini kan meminjam uang ke masyarakat. Pak Solihin ini kan diketahui, menurut Pak Solihin diketahui oleh manajer Pak. Jadi dikala kekurangan, bagaimana ini kurang? Terus kata beliau, ya udah cari aja. Nah carilah Pak Solihin ini merasa bertanggung jawab untuk menutupi belanja itu Pak, untuk menutupi kebutuhan belanja yang kurang. Pinjam contohnya sekian rupiah dan kurangnya sekian rupiah, dia cari pinjaman dan itu diketahui oleh manajer. Tidak serta-merta dia pribadi Pak, dia meminjam gitu, makanya dibelanjakan dan kami punya bukti-buktinya. Bukti-buktinya contohnya yang diambil oleh Pak Solihin dari masyarakat, kemudian itu ditransferkan ke rekening perusahaan seperti itu Pak. Tetapi setelah terjadi banyak yang lagi ke POM, Pak Solihin malah diskor. Kalau dipecat sih belum ada suratnya. Kalau kata-kata belum bisa kita belum kita bisa pastikan Pak ya. Tapi minimal ada surat. Kalau skor udah ada itu sejak bulan Ramadan Pak ya. Bulan Ramadan itu udah ada skor. Gitu. Tapi sampai sekarang semua, makanya mungkin kenapa
yang menghutangkan ke Pak Solihin juga percaya karena beliau itu untuk kepentingan POM dan itu penyerahannya juga rata-rata di SPBU. Nah, menurut penghitungan klien Bapak, Pak Solihin, jumlah dari hutang piutang terhadap warga sekitar ya, itu berapa sih Pak? 1 miliar lebihan Pak keseluruhannya itu, dari 25 orang. Pak Solihin, sejak kapan itu muncul dari hutang pertama sampai jumlah 1,5 kalau Kapolsek tadi mengatakan? 3 tahun ya Pak, kurang lebih 3 tahun Pak, 3 tahunan seperti itu. Dan udah ada yang dibayarkan waktu itu dan musyawarah di Polsek Pagelaran juga di sini itu udah dibayarkan rumah yang dulu dikasih oleh owner yang dulu Pak Haji Samsul, kemudian dibayarkan lagi Pak, dikasih karena waktu itu orang marah-marah, ngamuk-ngamuk memaksa dan dimediasikan di Polsek Pagelaran ini dibayarkan dengan rumah tersebut dengan uang 20 juta. Nah, ini kan sudah pihak manajemen atas nama Direktur SPBU sendiri kan sudah membuka diri untuk dibuka ke ranah hukum. Menurut Bapak bagaimana? Oh, kami siap Pak, kami sangat siap ya. Kalau memang ini ada indikasi apakah ini perdata atau pidana ya silahkan. Dan Pak Solihin juga akan membuka dan dengan bukti-bukti yang ada akan kita buktikan Pak. Karena kalau menurut kami Pak Solihin ini di sini korban juga Pak, korban dijadikan alat Pak untuk kepentingan POM itu sendiri. Gitu, dugaan kami seperti itu Pak. Karena dengan keterangan Pak Solihin sesuai yang kita tuangkan dalam somasi dan somasi ini udah kita layangkan, baik itu ke POM dan tembusan-tembusannya salah satunya ke Polsek Pagelaran udah kita layangkan. Nah, dalam musyawarah tadi pihak Direktur sendiri mengatakan ada indikasi penggelapan uang SPBU. Apakah pihak SPBU sendiri pernah melaporkan Pak Solihin dalam hal ini? Sampai saat ini Pak Solihin belum ada cerita atau panggilan dari pihak penyidik baik itu Polsek atau Polres ataupun Polda, nggak ada Pak, belum ada sampai saat ini.